Halo teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali dengan channel saya di Dasar Teknik 303, di mana kita akan mengupas tuntas teknik-teknik paling mendasar dalam dunia teknisi. Oke teman-teman, di depan saya ini sudah saya siapkan saklar dan stop kontak. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita memasang saklar dan stop kontak dalam satu kotak atau dalam satu tempat. Sebenarnya video ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Jadi video ini sama dengan video saya yang kemarin-kemarin, yang dulu yang sebelumnya. Cuman bedanya adalah yang video saya sebelumnya itu adalah stop kontaknya pisah dengan saklar. Jadi satu stop kontak dan satu saklar. Nah, di sini kita akan merangkai bagaimana caranya kita membuat satu stop kontak, satu saklar dalam satu kotak yang sudah disediakan oleh pabrikan. Dan bagaimana cara pengaplikasiannya, nanti teman-teman bisa disimak videonya. Untuk yang teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, sebisa mungkin jangan di skip atau jangan dipercepat videonya, supaya pengetahuan teman-teman tentang ini dunia teknisi instalasi listrik bisa lebih mendalam lagi dan juga bisa lebih paham lagi. Dan saat menemukan problem atau masalah di lapangan, teman-teman tidak ragu atau tidak bingung dalam membuat solusinya, begini caranya dan begini caranya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa download gambar ini atau nanti teman-teman bisa save video ini untuk dijadikan acuan ataupun panduan. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah siapkan instalasinya. Ini ada bola lampu, ada saklar, dan ini stop kontak. Ini adalah breaker yang powernya langsung dari PLN. Jadi di sini kita akan membuat sambungan-sambungan kabelnya, bagaimana cara alur kabelnya, cara masuknya, dan juga untuk pengaplikasiannya di lapangan. Teman-teman tidak perlu meragukan untuk mencontoh video ini atau gambar yang saya buat ini. Oke teman-teman, jadi di depan saya ini saya sudah merangkai semuanya, dan nanti kita akan obrak-abrik gambarnya ini atau kita obrak-abrik instalasinya ini, kita akan pasang satu-satu supaya teman-teman bisa merefresh kembali pengetahuannya atau teman-teman bisa lebih paham lagi tentang rangkaian-rangkaian dalam dunia dasar teknik listrik. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar atau kita obrak-abrik saja rangkaiannya biar teman-teman lebih paham lagi tentang alur kabelnya atau jalur masuk kemana, dan kabel mana yang masuk ke netral, kabel mana yang masuk ke saklar atau yang masuk ke stop kontak. Jadi teman-teman bisa lihat, jangan di skip, jangan dipercepat videonya agar teman-teman lebih mengerti lagi. Oke teman-teman, langsung saja kita obrak-abrik saja instalasinya ini. Kita akan pasang satu-satu dari depan biar teman-teman lebih paham lagi. Oke teman-teman, di sini sudah saya bongkar semuanya, sudah saya bongkar kabel-kabelnya. Jadi nanti kita akan pasang satu-satu lagi supaya teman-teman bisa mengerti dan bisa lebih paham lagi tentang bagaimana atau kemana larinya kabel atau kemana alurnya kabel, masuk kemana dan ke terminal mana. Oke, di depan saya ini saya sudah siapkan bola lampu, breaker yang dari PLN, dan juga stop kontak atau saklar yang dijadikan satu kotak sama pabrikan. Oke teman-teman, jadi di sini saya pakai merek Morgan ya teman-teman. Jadi kekuatan stop kontaknya ini 10 ampere atau 250 volt. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya penjelasan saya. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk stop kontak dan saklarnya yang dibikin oleh pabrikan dalam satu kotak atau satu box kayak begini. Jadi sebenarnya tidak beda jauh dengan yang kemarin-kemarin atau video-video yang saya buat sebelumnya. Cuman ini bedanya adalah ini satu kotak ini berisi saklar dan juga stop kontak. Oke teman-teman, langsung saja kita urut-urutkan kabelnya, bagaimana jalur kabelnya masuk kemana dan masuk ke terminal mana. Jadi perlu teman-teman ingat, saya selalu bilang dan selalu saya bilang itu adalah untuk power, untuk arus atau api dari PLN itu harus melewati saklar dulu. Harus melewati saklar dulu, tidak boleh langsung masuk ke lampu atau netralnya yang dimasukkan ke saklar. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi yang masuk ke saklar itu adalah arus atau api dari PLN.
Jadi yang masuk ke saklar adalah api dari PLN. Kenapa? Karena suatu saat teman-teman ada kerusakan di piting lampu atau di bola lampu ini sendiri, teman-teman bisa langsung matikan dari saklar dan bisa melakukan penggantian atau perbaikan pada bola lampu atau piting lampu ini dengan aman. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Sekarang langsung saja kita urut-urutkan kabelnya dari mana masuk ke mana dan apa saja yang melewati saklar atau stop kontak. Jadi di sini saya sudah siapkan kabelnya. Untuk pengaplikasiannya teman-teman di rumah nanti bisa contoh video ini atau download atau share video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih tahu lagi tentang teknik dasar dalam dunia kelistrikan. Oke teman-teman, langsung saja kita sambung kabelnya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah arus atau api yang dari PLN dan ini adalah api dari PLN, ini adalah netral. Ini adalah api dan ini adalah netral. Dan ini harus melewati saklar dulu baru masuk ke bola lampu atau ke piting lampu ini sendiri. Teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah sambungkan untuk apinya, untuk saya kasih sambungan dari stop kontak masuk ke saklar dan ini saklarnya terisi daya atau terisi api, bukan terisi netral. Oke teman bisa dilihat ya. Jadi saklar atau bola lampu ini sendiri powernya atau arusnya atau apinya harus melewati saklar dulu, bukan netralnya. Ingat ya teman-teman ya, bukan netralnya ataupun groundnya. Jadi yang masuk ke saklar adalah apinya, arusnya dari PLN. Oke teman-teman, langsung saja kita sambungkan urut-urutannya ya. Oke teman-teman, di sini sudah saya sambungkan. Untuk netralnya langsung masuk ke terminal di piting lampu, langsung masuk ke terminal di piting lampu untuk netralnya, dan untuk arusnya dia melewati saklar dulu baru masuk ke piting lampu. Jadi power dari arus PLN ini masuk ke stop kontak dulu, baru stop kontak kita sambungkan ke saklar untuk arusnya atau untuk apinya, baru outputnya nanti keluar ke piting lampu untuk menghidupkan lampu ini sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita coba on kan sekali dan nanti kita akan balik, kita akan lihat bagaimana cara kerja saklar hidup dan mati, dan ini pengaruhnya pada stop kontak ini apakah berpengaruh atau tidak. Oke teman-teman, langsung kita on kan saja. Power sudah masuk, teman-teman bisa lihat ini ada apinya, ada arusnya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada arusnya dan ini netral, tidak ada arusnya. Ini sudah masuk untuk arus PLN-nya sudah masuk dari sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Dari sini sudah masuk arus PLN-nya, tapi yang di sini belum. Yang di sini belum. Karena kita saklarnya belum kita on kan. Oke, coba kita on kan saklarnya dari bawah ya, teman-teman ya. Sekali nanti kita akan balik saklarnya biar teman-teman bisa lihat cara kerja saklar dan stop kontak ini dalam satu kotak. Nah, teman-teman bisa lihat lampu menyala, berarti power sudah masuk dan ini netral tidak perlu melewati saklar. Bisa lihat ya, power masuk dan ini power juga masuk dari sini, dan ini netral, tidak ada powernya. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi untuk arusnya dia dari PLN masuk ke stop kontak, langsung kita sambungkan ke saklar dan saklar outputnya masuk ke piting lampu atau ke bola lampu, tapi yang jelas adalah arusnya bukan netralnya. Kalau netralnya yang kita masukkan saklar, nanti teman-teman akan bingung atau berbahaya untuk melakukan penggantian atau memperbaiki bola lampu atau piting lampu jika ada kerusakan. Oke teman-teman, kita balik dulu saklarnya, nanti teman-teman akan lihat bagaimana cara kerja saklar dan stop kontak dalam satu kotak. Oke teman-teman, di sini sudah kita balik untuk saklar dan stop kontaknya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah saklar dan ini stop kontak. Dan ini kita akan coba bagaimana apakah stop kontak ini berpengaruh jika lampu ini mati atau terputus atau rusak. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah power atau arusnya, ini sudah masuk. Teman-teman bisa lihat ini sudah masuk dan ini sudah masuk. Ini adalah netral dan ini saklar. Nah, saklar ini adalah power yang melewati saklar
baru masuk ke fitting lampu atau bola lampu ini sendiri. Oke teman-teman, kita akan coba hidupkan saklarnya. Nah teman-teman bisa lihat lampu menyala, dan lampu menyala ini adalah power menyala, power masuk untuk di stop kontak ini sendiri, power masuk, dan ini adalah netralnya. Jadi nanti saat bola lampu atau bola ini kita lampu matikan, apakah berpengaruh dengan stop kontak ini atau tidak? Oke teman-teman, langsung saja kita matikan. Nah kita mati, lampu mati, apakah ini berpengaruh atau tidak? Nah ini teman-teman, ini tidak berpengaruh untuk stop kontak ini sendiri. Karena kenapa? Stop kontak mendapatkan lampu langsung, mendapatkan arus atau power langsung dari PLN, jadi tidak perlu melewati saklar. Jadi untuk power, untuk positifnya langsung dari PLN dan negatifnya juga langsung dari PLN. Dan untuk saklar ini sendiri bisa langsung diambilkan dari PLN, bisa diambilkan dari stop kontak pun tidak apa-apa. Nanti kalau diambilkan dari stop kontak bisa, tapi kadang-kadang beresiko untuk kerusakan stop kontak itu sendiri. Jadi kalau stop kontak bermasalah atau rusak, nanti teman-teman lampu ini tidak akan berfungsi karena power yang dari stop kontak ini rusak dan tidak bisa masuk ke dalam saklar. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi untuk pemasangan kabelnya teman-teman bisa ambilkan dari power stop kontak ini sendiri, atau teman-teman bisa ambilkan langsung dari PLN untuk saklar lampunya ini sendiri. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Jadi untuk instalasinya sebenarnya sama dengan video-video saya yang sebelumnya. Power adalah masuk ke saklar dulu. Jadi power masuk ke saklar dulu, dan untuk netralnya tidak perlu melewati saklar. Untuk netralnya tidak perlu melewati saklar. Dia kalau memakai stop kontak, dia akan melewati stop kontak dulu lah, baru dari stop kontak masuk ke fitting lampu atau ke bola lampu ini sendiri. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi untuk power langsung masuk ke saklar dulu, dan netral tidak perlu melewati saklar. Untuk suplai power atau suplai arus dari bola lampu ini sendiri, itu teman-teman bisa ambilkan langsung dari PLN bisa, ataupun dari stop kontak yang ada di sebelahnya bisa. Nah kebanyakan yang ada di rumah-rumah itu memakai stop kontak yang kayak begini, stop kontak langsung dengan saklarnya. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan di pabrik atau bangunan di perumahannya lainnya, itu biasanya memakai stop kontak single ataupun stop kontak double, triple, dan saklarnya ini pisah. Bisa dimengerti ya. Untuk stop kontak yang ada di rumah-rumah itu biasanya terpasang seperti ini. Jadi bisa rata-rata itu terpasang model kayak begini nih. Jadi ada stop kontak, ada saklar, dan juga stop kontak sendiri dan saklar sendiri. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Kalau untuk bangunan di pabrik dan juga di perumahan-perumahan itu biasanya memakai stop kontak pisah dengan saklarnya juga pisah. Jadi instalasinya sama, stop kontak itu diambilkan langsung dari PLN, dan saklar diambilkan dari stop kontak atau dari PLN bisa. Tapi yang jelas adalah power yang masuk ke saklar, bukan netral ya teman-teman, bukan netralnya. Yang masuk ke saklar adalah powernya. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya. Kita coba lagi untuk menyalakan lampunya. Nah lampu menyala, lampu mati. Dan untuk stop kontaknya, dia powernya tidak terpengaruh, dia akan tetap menyala, dan juga tidak ada pengaruh jika lampu ini mati. Oke teman-teman, bisa mengerti ya. Sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen, dan juga yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, membantu channel ini tetap berkembang dan tetap memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang teknik-teknik paling mendasar dalam dunia teknisi. Oke teman-teman. Untuk para suhu, para senior, mohon maaf jika ada salah kata, dan jangan lupa tinggalkan pencerahan. Mohon pencerahannya, tinggalkan komentar di bawah. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang ilmu kelistrikan bersama-sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana rangkaian saklar seri dengan menggunakan saklar, bukan dengan menggunakan gambar yang seperti video saya yang sebelumnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pokoknya nguasai.